Bismillahirrahmanirrahim. Nisbatuhu kanisbatin nahwi lil lisani. Fakama anna nisbatan nahwi li lisanin kaunuhu yu'simuhu 'anil khata'i kadzalika nisbatul mantiki lil janani. Kubari berapa tahjim lil janani kaunuhu yu'simuhu an zarika lakinin nahwu yu'simul lisana anil khata'i fi qawlihi wal mantiku yu'simul janana anil khata'i fi fikrihi. Nisbatuhu bermula nisbahnya mantik itu lagi nisbah nahu bagi lidah. Ikut fal mantiku lil janani, maka bermula mantik bagi hati itu bermula nisbahnya mantik bagi hati lagi nisbah nahu bagi lidah. Kiban tabanjih, maka sebagaimana barang sesungguh nisbah nahu bagi lidah itu keadaannya nahu dipelihara akannya lidah daripada khata', maka demikian juga nisbah mantik bagi hati keadaannya mantik dipelihara akannya hati daripada khata'. Jadi saban ilme nahu ngon ilme mantik sama-sama ilme untuk pelihara daripada salah. Nahu ilme pelihara lidah daripada salah, hati ilme pelihara mantik ilme pelihara hati daripada salah. Tetapi yang beda, nahu dipelihara lidah daripada salah pada perkataannya, sedangkan mantik dipelihara hati daripada salah pada fikirnya. Jadi menyorot sama-sama pelihara daripada khata' yang taban. Cuman khata' lidah dengan khata' hati. Khata' lidah dalam arti pada mututu. Jadi baik salah bak mututu. Menyo khata' hati pada semiki. Jadi hati dengan makna pu baru ini latifah rabaniyahnya. Jadi dengan sedangkan akal baru alat dalam semiki. Jadi yang semiki bebut hati menggunakan alat akalnya alat diarbah. Gimana?
Jadi jiwa ataupun kalbu dengan makna latifah rabbaniyah nyan yang darakah allamah fa'alah. Jadi yang melakukan perbuatan adalah latifah rabbaniyah nyan pada hakikat ji. Sedangkan jaro, mata, akal nyan alat yang digunakan oleh latifah. Jadi latifah melihat dengan mata, memegang dengan jaro, berjalan dengan kaki, semikir dengan otak. Jadi yang latifah yang semikir, yang kejut oleh kepegat benar dipelihara akan hati daripada salah pada fikir. Apa hidup salah pada fikir, lah mati. Sedangkan semikir ulai kan kalih naik likut. Yang fa'alah, yang darakah sebenarnya adalah latifah rabbaniyah. Jadi utaknya alat yang digunakan manteng, maka terjadi salah hati. Jadi pak orang po biasan menang kerja ini ada kekun dipelihara hati daripada khata pada semiki. Secara hakikat latifahnya yang semiki, latifahnya yang mengetahui, latifahnya yang berbuat, latifahnya yang dumpu yang fa'alah. Lagi likut aja. Jadi ilmu mantiknya ilmu yang membimbing hati dalam semiki sehingga baik salah, karena katanya dalam semiki endek semiki menggunakan rumus menyo semiki lepas menanaju kadang-kadang tantang kabutui endek kada ada bukti yang lain kasalah lo. Jadi hanabi tapi menyot semiki dengan tamuraah kaedah mantik sama dengan gedanya semiki dengan rumus. Apabila sesuatunya secara lahirnya tapi menentang kaedah hana ada terima nilai walaupun kalau empat salah ni. Karena ngerumus haitim. Wating haitim ngerumus itu mandang dah semiki lo. Jadi nak bimbingan. Tapi berdatang muraah kan lihat dapat mantek betul ya juga dia semiki mantek kero semiki kero panen nam dalih. Jadi dalam semiki apakah berkaitan dengan hukum dari dalil ataupun kan, jadi kaedah manteknya dapat hadir. Fahuwa ilmun, maka dianya mantek adalah ilmu yang dipelihara, ianya ilmu akan pikiran jamak daripada fikrun, dan telah terdahulu ta'rifnya fikir likut pane dipelihara daripada khata, artinya bahwa jatuh padanya afkar oleh khata, dipelihara dari terjadi khata pada pikiran. Yang terpeliharanya hanya terlepas dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Jadi baik ajat ke mu'tazilah mandum untuk ilm. Jadi tentang kata sir ilmi karena adanya memandum dengan taufik daripada Allah. Tapi alat yang tak gunakan lagi tanya adalah ilmu mantik. Nyempulang wa algha wal ghayyi ghayyil khata wal ghayyu bil fathi, dan bermula ghayyu guna dari yu'simul afkaraan ghayyil khata. Ghayyinya perlagi peluh makna, ghayyunya dah baca dengan patah makna ji dalal sesat wal khaybah. Khaybah sia-sia dalam arti hana tercapai maksud. Karab saban dalal sesat, khaybah hantu tujuan. Ada kata sesat ke hantu tujuan tu. Menan. Jadi ghayunya kenyan mana ji dalal wal khaybah, sesat dan hantu tujuan. Dan bermula idafahnya ghayu kepada khata lagi idafah syajari arak, kai arak.
Kai araknya kai cid. Syajar kai secara umum, berarti idhafah am kepada khas. Ini menan ghayyil khata' kan. Dia ghayyi lebih luah makna ji daripada khata'. Maka idhafah ghayyi kepada khata' lagi idhafah syajari arak. Wa fi hadza ta'rif isyarah ilal ghayah. Dan sabit pada ini ta'rif itu mengisyarahkan kepada ghayah daripada ilmu mantiq. Makna ghayah faedah. Ghayah ini ilmu, yaitu yang kekan ghayah faedah ilmu. Jadi wate gepegat nisbah ilmu mantiq kepada hati, lagi nisbah ilmu nahu kepada lidah, yaitu sama-sama untuk pelihara daripada khata'. Nyanhinan iktafahami kepada ghayah ataupun faedah daripada ilmu mantiq. Faedah je yang ke untuk pelihara daripada khata' je. Kepo teman tabut ilmu mantiq, mangat terpelihara hati katanya daripada salah pada semiki. Maka keluar dengan kendengku dipelihara pikiran oleh selain mantiq. Karena sesungguh tiap-tiap ilmu selain mantiq hanya saja dipelihara akan selainnya pikiran. Kon dipelihara pikiran, dipelihara pulain. Bagaimana yuqsimul afkara, keluarinan ghairul mantiq. Yang kon mantiq dibiak mandu, biaknya dalam mana peti. Diiratkan adanya sesungguh ilmu hisab la syama lebih-lebih lam jabru wal muqabalah yang dalam hisab. Dipelihara oleh mura'ahnya akan zihin daripada khata' pada semiki cid. Dijawab yang sungguh ilmu hisab dipelihara oleh mura'ahnya akan zihin daripada khata' pada mufkar fih kon pada fikih, karena fikih tertibu umurin. Wal hisab dan selainnya hisab tidak membahas daripada tertib, hanya saja membahas daripada murattab dengan sebalik mantiq. Maka sungguhnya mantiq membahasnya daripada tertib. Jawaban. Jadi menyo ilmu hisab nyo kon ilmu pelihara daripada khata' pada semiki, tetapi pada hasil fikih. Wajib kon semiki ji hasil. Menyo makna fikih kan tartibu amraini au umurin likut hana gebahas adanya dalam ilmu hisab. Jadi yang makna fikih pada istilah tartibu amraini au umurin, menyo dalam mantiq tartibunya dipelihara daripada khata'. Dan contoh yang selain ilmu mantiq benar lagi nahu yang dipelihara ia daripada khata' lisani. Ya, jadi khata' hinan khata' lidah, kan khata' pada fikih. Nyo kena begah kena tengah geploh mabadi yang dipluh sabar-sabar. Jadi nisbah kana langsung lambit. Sedangkan tiaknya putra ghayah adapun faedah na lambitnya secara isyarah. Dan bermula maudhu'nya, maudhu' ilmu mantiq itu wa maudhu'uhu maklumat agak. Dan bermula maudhu'nya ilmu mantiq itu maklumat tasawuriyat dan maklumat tasdikiyat. Dalam panjang tar bagi dah kun. Qauluhu wa maudhu'uhu, dan bermula maudhu'nya ilmu mantiq iwo. Di dalam maudhu'ul ilmi bermula maudhu' ilmi yang hana mesti ilmu mantiq le, maudhu' secara umum.
menyawa maudhu'hu hunyan diwa bak mantik. Jadi yang jid ke maudhu' bagi ilmu mantik adalah maklumat tasawuriyat dan maklumat tasdiqiyat. Di dalam geploh makna maudhu' secara umum. Maudhu'ul ilmi bermula maudhu' mutlak ilmi, itu barang yang dibahaskan padanya barang daripada awaridnya yang zatiah. Barang yang dibahaskan padanya ilmi daripada awaridnya barang yang zatiah. Jadi sesuatu yang gebahas lam ilminya tentang arid zati bagi sesuatunya. Jadi na ilmi lepun, ilmi saboh, syik saboh, syiknya mempunyai arid zati, syiknya mempunyai arid zati. Ilmunya membahas tentang arid zati bagi syiknya. Kan syik bahas arid zati syik, maka syiknya yang kepenan dengan maudhu'. Urung po arid zati yang gebahas dalam ilmu ya menan. Jadi kon arid zatinya yang gekun maudhu' dan kon syiknya yang gebahas. Jadi ilmu membahas tentang arid zati bagi sabuh syik. Yang nama maudhu' ke syiknya tempat didu arid zatinya. Contoh lagi badan insan. Badan insannya maudhu' bagi ilmu tabib, ilmu kesihatan. Tentu saja dokter insan, kan dokter hewan menyot ilmu kedokteran hewan ke badan hewan. Fa innahu maka sesungguhnya pekerjaan dibahaskan padanya ilmu tabib daripada barang yang datang ianya barang baginya badan insan. Jadi yang pembahasan dalam ilmu tabib adalah arid badan insan min haisu sehat dan sakit. Dari segi badan insan na sehat na sakit. Nyo putra yang datang kepada insan min haisu sehat dan sakit. Yang pembahasan dari seginya kon ke badan. Jadi karena nyan arid zati bagi badan, maka badan yang gepenan maudhu'. Dan lagi contoh kalimat Arabiah nyan maudhu' bagi ilmu nahwu. Pakon karena dibahaskan padanya ilmu nahwu daripada ma ya'ridulaha, barang yang datang ianya barang baginya kalimat Arabiah, datang min haisu i'rab dan bina. Jadi na arid bagi kalimat Arabiah min haisu i'rab dan bina gebahas tentang aridnya dalam ilmu nahwu, maka ke kalimat Arabiah gekeunnya maudhu' ilmu nahwu. Wal awaridu zatiyah salah satu aksamen. Arid zati gebagi leh. Yang pertama barang yang dihubung ia akan syik karena zatnya. Ma ya'ridu ma yalhaqu syik li zatih. Berarti menyebutkan ma yalhaqu jihnya hana termasuk dalam zat, tetapi jih subut adapun datang dudo kepada zat. Menyo syiknya datang kepada zat, menyo barang yang datang bagi syik karena zatnya syik nyan yang gebuhnan arid zati. Contoh lagi contoh ta'ajub nyan lahir bagi zat insan. Po makna ta'ajub artinya idrak umuril gharibah al-khafiyah sabab, mengetahui beberapa pekerjaan yang gharib yang tesam sebab. Nah padum-padum bohal gharib jiuh baule, tapi gedanya tatupu atanya na, cuman yang hana tatupu sebab pujit menan adanya, pujit menggantung batenya nyan gekeun ta'ajub. Jadi tatupu na bate menggantung tedang dalam udara hanaret, tapi pujit hanaret yang hana tatupu nyan nanji ta'ajub. Kan hanam tatupu sapu mi hana tatupu hana ta'ajub. Jadi benar hile mengetahui
umurin yang gharib, hal-hal yang gharib yang tusom sebab kejadiannya pakai nitim terjadi lagi nyan. Gada nonton sinetron nak main puji urun je ipo. Sedangkan saya mana pakai jeut ni kat teruk cuk kai yang takjub ke khun. Al-lahi' lil insan, yang ta'ajubnya datang bagi insan karena zat insan. Pakana ta'ajub pada insan karena zat insan. Nyogekeun karena zat mano datang ta'ajub dengan sebab nate. Yang nate-nyo adalah juzuk yang khas pada insan. Sebabnya payah tanggap li zatih. Menyonyan hana tanggap li zatih, hana arid li syik li zatih. Jina juzuk insan kena dua boh, hayawan dan nate. Menyo arid lil insan karena hayawan nyen payah takun arid li juz'ih. Jadi hayawannya juzuk insan. Tapi menyo arid lil insan dengan wasitah nate nyen payah takun arid li zatih. Karena antara insan dengan nate bersatu, beda dengan hayawan. Karena na hayawan yang kon ba insan, tapi hayawannya na pada insan. Maka menyo arid lil insan karena hayawan nyen gekeun arid li juz'ih. Hayawannya jusu, tapi menyo arid karena nate payah pegat li zatih. Nyana hana li zatih pada dicok insan man. Kon karena hayawan, kon karena nate. Karena hayawan nate karena musapat dua. Hai jicit karena musapat dua. Cuman menyo dalam mahiyah sesuatu tersusun kan daripada jenis dan pasal. Menyo pasal kan hana apa lain. Pasal tidak diperdapatkan pada selain mahiyah. Pat yang na pasal syik maka hinan na mahiyah syik. Lagi menyona nate maka hinan na mahiyah insan, karena hana ada perdapatkan nate pada selain mahiyah insan. Jadi maka dari seginya menyolahe karena nate jid takun lahe li zatih. Karena hana yang lahe bagi nate tapi hana dilahe bagi insan, dengan sebab nate hana ada perdapatkan pada selain insan. Maka dengan itibarnya menyolahe li syik karena pasalnya syik nyen kata anggap lahe li zatih. Sedangkan menyolahe li syik karena juzuk yang aam, karena jenis bono nyen gak anggap lahe karena juzuk. Kon lahe karena zatih, walaupun dia itibar zatih syik kadang. Arid zatih, tapi lahe ji karena juzuk. Dong pegang nah. Mana nak pegang lain? Ta'ajub datang bagi insan kan karena nate, karena zat insan. Bebut datang makhluk itu karena nate je. Karena na nate pada insan, na tafakkur pada insan, wate disemiki sesuatu menyohan dirumpok penyebab kejadian, maka terjadilah ta'ajub. Menyo kameng mihira nitan kan. Mesti kameng de batai menggantung. Amirin tapi UDV mesti na urang tengah hipo lamnyan. Nai semiki kamengnya puji ji hipo urangnya. Nai hana bayi hana semiki, wate hana semiki, hana khafi sebab. Sedangkan mana ta'ajub no mengetahui sesuatu yang tersam sebab. Bagi hewan yang ken insan hana adanya. Menyamanan yang na ta'ajub khusus pada insan dengan sebab insannya adalah nate. Dan nate-nya adalah juzuk yang hana tak perdapatkan pada selain insan. Maka ta'ajub yang datang bagi insan dengan wasitah nate gekun lahe karena zat insan. Nyan kampai jampu-jampu bahasa. Mihana panjang tak kun lahe. Tapi mufhum kan mana lahe? Pu lahe. Atra yang subut ba insan, atra datang karena apa kena lahe? Karena yang hakikat insan hayawan nate, kon hayawan ta'ajub yang makna insan. Yang mahiyah insan adalah
hayawan nate nyan mahiyah insan. Kemudian pada insan na ta'ajub, tapi ta'ajubnya hanai tamong dalam mahiyah insan. Tapi na berarti orang datang dudo lahir, tamu yang datang dudo kepada zat insan. Pakon datangnya yang masalah ini ke lahir. Pakon insannya na ta'ajub baji. Artinya lagi dalam iya mahiyah iya. Kemudian na sifat-sifat yang datang pada ia yang hanya termasuk dalam mahiyah. Umpamaji ia su'um. Ketika su'um ia berarti su'um karena ba'iyah. Pakan ianya sampai su'um. Yang su'umnya lahir karena datang bagi sesuatu yang ji geken lahir karena ji hanai tamong dalam mahiyah. Tiap yang hana termasuk dalam mahiyah tetapi nyana pada mahiyah berarti nyan lahir. Jadi yang jadi masalah lahir nyan pakon. Lagi buno, insan menyemahiyah insan adalah hayawan nate. Nyan yang mahiyah insan. Selain daripada nyan kon mahiyah memandum nyan. Jino insan al-mashi. Insan adalah benda yang bisa berjalan, al-mashi. Pakon sampai na sifat masyi pada insan karena ji hayawan. Berarti yang menjadi penyebab luhuk masyi pada insan karena hayawan. Pakon insannya wadai duduk pada sebuah tempat anjir duduk tadanya oleh pada tempatnya. Berarti dalam arti tahayud icok lapang. Insannya na sifat tahayud icok lapang. Karena jisim. Berarti datang tahayud bagi insan karena jisim. Yang jisimnya adalah juzuk daripada hayawan. Berarti karena juzuk yang aam. Karena jisim maka hijau lapang. Alihnya pujud teman insannya na ilmu. Karena insannya na nate. Dia rat nate itamong. Nya memandum nah. Jadi memandumnya na saboh penyebab untuk datang. Jadi penyebab datangnya adakala karena diri mahiyah, adakala karena juzuk mahiyah, atau na datang karena amrun kharid lom. Jadi datang saboh sifat kepada satu mahiyah kan karena diri mahiyah, kan karena juzuk mahiyah, tetapi karena amrun kharid lain maka datang sesuatu kenan. Jadi yang berlainnya nyan pengertian daripada lahir. Jadi lahir adalah sesuatu yang subut pada mahiyah, berarti ji bukan mahiyah. Jadi ada nama kon mahiyah memandum lahir. Yang kon ia lehop coba. Yang kon ia lehop, yang kon dro gob, yang kon mahiyah memandum lahir berarti. Kon yang dro sesuatu kan mahiyah. Mahiyah sesuatu tersusun daripada jenis dan pasal. Selain daripada jenis dan pasal berarti gob nyan lehop yang datang kepada syai. Nyan pengertian lahir. Jadi awarid zati leboh pembahagian. Yang banlehnya ada gekun zati memandum. Yang pertama ma yalhaqu syai' li zatih. Barang yang dihubung ianya barang akan sesuatu karena zatnya sesuatu. Contoh lagi ta'ajub. Yang ta'ajubnya lahir kon zat insan. Puan makna ta'ajub memperdapatkan atau mengetahui beberapa hal yang gharib yang tesom sebab. Yang ta'ajubnya dilahir bagi insan karena zatnya insan. Jatuh karena nate ji. Buno kali rabegah menyo karena juzuk yang khas nyo kata anggap langsung li zati. Dengan sebab hana dapat dapatkan juzuknya pak lain. Yang kedua, barang yang dihubung ianya barang akan syai' karena juzuknya.
Contoh lagi harkat bil iradah, lahir bagi insan dengan wasitah, sesungguhnya insan itu hayawan. Pakan na terjadi harkat bil iradah pada insan, sedangkan menyobaun kae hana harkat bil iradah. Bak lemo na, bak lemo bergerak lemo dengan iradah, bergerak insan dengan iradah, bergerak un kae kan dengan iradah. Pu sebab insannya bergerak jih dengan iradah karena jihnya hayawan, karena setiap hayawan memandum bergerak dengan iradah. Kebetulan insan adalah hayawan, maka dengan sebab jihnya hayawan maka jih bergerak bil iradah. Kebetulan hayawannya menjadi juzuk daripada insan, berartinya ma yalhaqu syai' li juz'ih, yang juga dianggap arid zati. Jadi ta'ajub arid zati bagi insan, harkat bil iradah juga arid zati bagi insan. Yang kelih, ma yalhaqu syai' li kharijin anhu, barang yang dihubung ianya barang akan syai' karena amrun kharid daripadanya barang. Ya, ini datang kepada syai' tapi kan karena diundang oleh syai' itu sendiri, na turut mengundang orang lain. Tanya kenapa terap undangan? Nah, orang turut mengundang yang kan orang lah rumahnya. Berarti tajak bak rumahnya karena diundang oleh orang lain laum. Sambung. Ini menansit. Nah, sifat yang datang bagi syai' tapi datang kan karena juzuk syai' kan karena zat syai'. Tetapi na amrun kharid yang lain daripadanya syai' tapi sama bagi syai' puno. Jih amrun kharid tapi sama duai. Lagi contoh dhahik yang dihubung bagi insan dengan wasitah, sesungguhnya insan itu yang ta'ajub. Jadi ta'ajubnya kan juzu insan, ta'ajub kan juzu daripada insan, belum menyazat insan jikon sama sekali. Tetapi sifat dhahik na pada insan, yang datang sifat dhahiknya pada insan nyan kenyan karena ta'ajub puno. Menan. Jaga contoh dhahik yang lahir bagi insan dengan wasitah, sesungguhnya insan itu yang mempunyai sifat ta'ajub. Karena sesungguh ta'ajub itu sama bagi insan. Bahkan sama karena tidak diperdapatkan satu farad daripadanya insan yang tidak ta'ajub. Karena sesungguhnya ta'ajub datang ia lil atfal, bagi anak miat fil mahdi dalam ayun nadhahe ba anak miat. Walida, dan karena demikian, karena nadhahe ba anak miat yadhakuna, nyan ka makna ji kem maju. Karena nadhahe maka nakim, tapi nya beda-beda. Dhahe yang datang bagi insan buno yang dimaksud adalah teploh ataupun zahir sebab yang khafi benar. Nah, biasa kebuah makna imbisat ba'dal inqibat. Inqibat jiwa. Inqibat jiwa makna ji mekuwa jiwa hantehah ketika melihat sesuatu atau mengetahui sesuatu yang tidak mengetahui sebab. Wateta orang lanti fijit jipo bancarai le, yang bagi bancarai yang kerut dalak-dalak aju. Jadi ta'ajub kan kerut dalak mana ji baik salah surah. Tapi ketika ta'ajub datang bak latifah rabaniyah, yaitu mengetahui sesuatu tapi tidak mengetahui sebabnya, maka terjadilah ta'ajub. Ta'ajub pujuk benar teman, bancarai teman. Jadi ta'ajubnya dicerminkan bak dalak kerut. Gimana? Yang komka gimana? Dia pergi mana kejadiannya? Untuk bantu pelah duda. Oh, roh ibu telau hana deh padahal boy pengek dah. Nyan wate kata hah lagi nyan muka-muka ayu tu kem. Nyan kem. Kem nyan terjadi karena bahek lah mati pak Nyan imbisat gekun. Imbisat ati. Menyabuno ingkibat. Ingkibat mekuwa kerut hirun pakan menan hantah hana deploh lom megolam deploh kan ingkibat menyala makna roi regam meregam ati dia meregam
hireun banda dupu roh tehahnya gekeun imbisat. Jadi dhahe adalah imbisat ba'dal inqibat. Jadi makaji anu miat na tekem nya tekem muka ya tahakun nya tekem muka le dikem anu miat yang mantang usia dalam ayunan pakon karena iji na dhahe thi na yang bai dupu benoh na dupu bai dupu do le kai kem le keroi ya manan. Nyan bukti bahwa nadahe dalam arti imbisat ba anak mit dengan bukti na yadhakun ba muka ya, jadi menyamanan antara ta'ajub dengan insan adalah tasawi dan dahe datang kepada insan dengan wasitah insannya muta'ajib, sedangkan ta'ajub pada insan diri ta'ajubnya ka arid lahir ta'ajubnya kan diri insan karena yang mahiyah insan adalah murakkab daripada hayawan dan nate nya yang diri insan kabeh hanali lain jino dengan sebab na nate pada insan ataupun dengan sebab diri insannya adalah hayawan nate maka terjadilah datanglah ta'ajub kepada insan. Jadi ta'ajubnya sendiri tamu kan orang datang duduk leh datang leh hidup ji pada insan ji datang orang lain lom datang sabah sifat ta'ajub atau weh ji dhahe diweh ta'ajub datanglah dhahe dengan sebab insan bunuh na ta'ajub sekira hana ta'ajub maka hana dhahe. Jadi kan yang terjadi pada kuda dhahe nyen menghihi su yang saban itu bit lagi suara ketika dhahe terjadi pada insan le kuda tabiat roi hihihi pegah ada kuda kai kem ya, padahal hai kem dalam arti muka je tapi menyodahe secara hakiki imbisatun nafsi ba'dang qibadhiha. Jadi teploh jiwa wadeleh mekuwa-kuwa jiwa buno atranyan han terjadi menyohana didahului oleh inqibat itulah ta'ajub yang datang kepada syekh karena na nate man bak guda hana nate hana ta'ajub hana dhahe ya manan yang terjadi posit lagi orang kem gli nya hana yang inqibat imbisat na orang gli teman bagi yang ling lagi kem ta be kan tapi hana lucu hana tepoi nan ya nyen kan dahe yang dalam arti imbisat ba'dal inqibat bunokeun cuman karena rupa yang bak muka saban lagi hasil dahe maka secara logat gekeun aju nyan dahe cit kem cit ya manan tapi kon kem hakikatan jangan belum tumbuh tak bu gimana gimana menyobak lucu na imbisat karena jika na kan syarat lucu kan bumufom mata agak pegahnya le jadi hingga na sebuah kejadian dari habanya na yang di luar biasa ke lagi biasa bahasa meno makna mudi. Jadi di luar daripada biasa menyo secara lahir tak faham haba hana lucu ya, tapi karena menokun mudih mufom kena yang na imbisat man gerak je cepat beda je takai ya na imbisat hinan jadi dhahe datang bagi insan dengan wasitah datang ta'ajub. Jadi ta'ajubnya sendiri walau jih datang kepada insan tapi jika kan mahiyah insan kan tetapnya amrun kharid daripada mahiyah. Jadi kan mana amrun kharidnya iluai du lagi iye du ayub kanat iye lam kanat apu iyu amrun kharid ilua kanat kabeh menan surah amrun kharid
selama bukan mahiyah nyan amrun kharid walaupun jihna dalam ino ta'ajub pai duk dengan kai duk pada insan tapi na termasuk dalam mahiyah insan ta'ajubnya wati hana termasuk berarti keluar kan yang keluarnya keluar ngam mata le keluar ngolem yang mata dalam ada pat man ta'ajub kalau urangnya ti duk dalam ago tapi selama bukan mahiyah tidak termasuk bahagian daripada mahiyah berarti ji amrun kharid dari mahiyah walau wujud ji pada insan hana apa lain pada necok ta'ajub baikna ba insan teman ta'ajub idu ilwa nan rak minah insan maka ji keun amrun kharid daripada insan ilwa sebab adapun amrun kharid pada rumah ilwa rumah dia hana iji lam perut insan ji idu ji ta'ajubnya tapi makna amrun kharid ji hana termasuk dalam mahiyah insan ka wate lagi nya ta'ajub kata terima bahwanya amrun kharid kemudian le ta'ajubnya dipedatang zahir bagi insan karena begitu gadah ta'ajub sebab yang gunakan khafi jina ka zahir maka terjadilah imbisat jiwa si insan yang kenyan makna daripada zahir maka zahir haitimna apa lain jadi zahir harusna ta'ajub ile zahir harusna ta'ajub dan ta'ajubnya adalah amrun kharid karena ji juga lahir bagi insan karena khafi sebab no ada tusom secara umumnya di luar jangkauan kebiasaan yang lagi biasa kan hana je ketajub kejadian lagi biasa pakan ada orang geduk ada kursi hana reut ke nya hana garib dah hana khafi sebab jadinya lengkira ngang khafi sebab saboh garib ji karena khafi sebab kejadian laginya tusom sebab wadai tusom sebab maka halnya garib aulai tu yang lagi benar batai menggantung pakon menggantung hana dupu maka kejadiannya garib tapi menyodeh sebab berarti hana garib saboh jid apa gatnya ke mufasir rajuan khafi sebabnya jid ke wasaf kasyifah bagi garib wa inama sumiyati salasah aradan tadiyah dan hanya saja dinamakan leboh tiaknya akan a'rad zati karena istinadnya kepada zat ma'rud artinya nisbahnya le kepada zatnya ma'rud itu nisbah yang kuat jadi arid yang pertama puno ta'ajub datang bagi insan yang jelas-jelas karena zat insan berarti wajar menyo ta'ajubnya takkan arid zati man munyo bak surah harkat bil iradah kiban baik takkan teman datang harkat bil iradah karena hayawannya memang cip diri zat juzuk insan makanya gekun arid zati cip wajar kuat tak pegahnya arid datang karena zat insan walaupun jih datang karena juzuk insan langsung yang pedatang sifatnya juzuk insan langsung juzuk zat maka wajar menyo aridnya takkan arid zat mamnya yang kelek lagi nyansit karena arid jih karena amrun kharid yang amrun kharidnya tasawi mentong layak untuk tapenan aridnya zati ya, jadi karena kuat karena istinadnya kepada zat ma'rud pemana istinad artinya karena genisbahnya kepada zatnya ma'rud akan sebagai nisbah yang kuat harap kuat amal awalu padahirun menyoyang pun yang kadahir aju hai cik datang kepada zat karena zat hodan bangsa ala ilm mamnya yang kedua adapun yang kedua maka karena sesungguh juzu itu dakhil fi zat dan bermula yang geistinad kepada barang yang di dalam zat itu mustanad kepada zat fil jumlah artinya dengan itibar ba'an ajza'nya lagi urung gem sadu bak bintih panena gem sadu man sabah bintih teman kiba ke urung sadu bak bintih menyana bintih 5 meter berumur sadu ban 5 meter kahana mungkin pokok ji bak juzuk bintihnya gem sadu nya ke urung sadu bak bintih haju kan makna sadu bak bintih berhabis man sabah mungkin maka ji istinad kepada juzuk syekh anggap istinad kepada syekh msadu abak kae yan artinya kepada juzuk bak kae kagak anggap msadu abak kae mam menyujud dan msadu bak kae man sabah ju nya kal bepah lom
Tada gedi na kaya tikre raya ji pah beruang katanya. Bantam tadi punoh ju ruang katanya punoh kaya nyan. Nyan kajelah tanya tadi bak kaya nyan. Man misal kaya nyan le kali lipat ruang katanya pah nyak dakun tadi bak kaya. Karena dalam tadi bak juzuk bak kaya sakai. Jeut aju gede. Secara uruf yang gekun urang ge tadi bak kaya. Hina menansit istinad jih kepada juzuk mahiyah. Cuman punya istinad kepada juzuknya berada di dalam mahiyah, maka istinad kepada juzuk gak anggap istinad kepada mahiyah fil jumlah. Adapun yang geleh pakon istinad kepada amrun kharid tapi gak anggap istinad kepada mahiyah sehingga geun arid zati, maka karena sesungguh al musawi itu mustanad kepada ma'rud dan bermula mustanid kepada syai' itu mustanid kepada demikian syai', maka adalah arid pula itu mustanid kepada zat. Jadi antara ta'ajub dengan insan tasawi, karena tidak ada afrad ta'ajub yang selain daripada afrad insan dan tidak ada afrad insan yang hana ta'ajub. Memang secara mufhum lain-lain, insan lain, ta'ajub lain, tapi hana ta'ajub yang kan ba insan. Maka ketika na sabah sifat yang didatang kepada ta'ajub, man hoi nak datang menyokon kepada insan karena ta'ajub hana apa lain. Yang na ta'ajub ba insan, pai dua matnya kehidupan sama dengan kehidupan insan cip. Sama dengan jih di istinad di pesada roji kepada insan. Nah, nyaraknan ke kalon, maka arid karena amrun kharid yang tasawi dianggap juga dalam nama arid zati. Tapi mesambung muwasitah. Jadi jih dianggap arid bagi zat insan karena